I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Halo teman-teman, kami adalah kelompok yang terdiri dari saya Hana, Willy, dan David. Bersama-sama, kami akan membahas tentang Enterprise Information System. Pengertian SI. Sebagai kelompok, kami sepakat bahwa sistem informasi atau SI adalah kumpulan dari beberapa komponen yang saling terkait sehingga dapat menghasilkan suatu informasi tertentu. Dalam konteks bisnis, SI meliputi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebaran data yang relevan dan bermakna untuk mendukung pengambilan keputusan dan operasional perusahaan. Pentingnya SI sebagai suatu sistem terorganisir memberikan kontribusi besar dalam mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki organisasi. Peranan sistem informasi atau SI dalam proses bisnis. Dalam era digital yang terus berkembang, peran sistem informasi atau SI dalam proses bisnis menjadi semakin krusial. SI adalah sistem yang memungkinkan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan distribusi data serta informasi yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan dan operasional perusahaan. Dalam konteks bisnis, SI memiliki berbagai peran penting yang memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing perusahaan. Berikut adalah 3 peran utama SI dalam proses bisnis. Pertama, tingkat aktivitas. Sistem informasi berperan dalam tingkat aktivitas proses bisnis dengan menyediakan visibilitas dan penelusuran proses pada tahapan mana yang sedang berlangsung. Dengan dukungan SI, proses bisnis dapat dipetakan dengan jelas dan informasi mengenai status setiap tahap dapat diakses dengan mudah oleh para pemangku kepentingan. Hal ini membantu dalam mengoptimalkan aliran kerja dan meningkatkan transparansi dalam proses bisnis. Dalam tingkat aktivitas, SI juga berfungsi sebagai alat bantu bagi para pengambil keputusan. Informasi yang akurat dan real-time yang disediakan oleh SI memungkinkan manajemen untuk mengevaluasi dan memprioritaskan tugas serta mengidentifikasi tahap mana yang harus dikerjakan dan kapan. Dengan demikian, perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya secara efisien dan menghindari keterlambatan atau penundaan dalam pelaksanaan tugas. Kedua, tingkat keluaran. Peran SI dalam tingkat keluaran sangat penting dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam proses bisnis. SI dapat mensistemasikan pekerjaan atau otomatisasi pekerjaan yang sebelumnya dilakukan secara manual. Dengan mengadopsi SI yang tepat, perusahaan dapat mengidentifikasi tugas-tugas yang rutin dan berulang, lalu mengotomatisasi proses tersebut. Hal ini mengurangi keterlibatan manusia dan meningkatkan kecepatan serta akurasi pelaksanaan tugas. Tingkat keluaran juga terkait dengan pemanfaatan teknologi dalam proses bisnis. SI memungkinkan perusahaan untuk menggunakan teknologi seperti perangkat lunak, mesin otomatis, dan sistem sensor untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas output. Pemanfaatan teknologi ini mengoptimalkan kinerja proses bisnis dan memberikan nilai tambah yang signifikan bagi perusahaan. Ketiga, konsistensi. SI berperan dalam menciptakan konsistensi dalam proses bisnis perusahaan. Dalam lingkungan bisnis yang kompleks, konsistensi menjadi hal penting dalam memastikan kualitas produk atau layanan yang dihasilkan oleh perusahaan. Sistem informasi dapat membantu mengurangi keragaman produk dengan mensistematisasi pekerjaan atau memberikan umpan balik yang cepat untuk mengidentifikasi dan mengoreksi kesalahan. SI juga memungkinkan analisis yang lebih dalam
untuk mencari penyebab terjadinya cacat atau masalah dalam proses bisnis. Dengan memiliki data yang lengkap dan terintegrasi, perusahaan dapat mengidentifikasi tren dan pola-pola yang berpotensi mengganggu konsistensi sehingga dapat mengambil tindakan perbaikan yang tepat waktu. Dalam keseluruhan, sistem informasi atau SI memiliki peran yang krusial dalam mendukung proses bisnis perusahaan. Dengan tingkat aktivitas yang memberikan visibilitas dan bantuan pengambilan keputusan, tingkat keluaran yang meningkatkan produktivitas dengan otomatisasi pekerjaan, dan konsistensi yang mengurangi keragaman produk dan memastikan kualitas yang konsisten. SI memberikan keunggulan kompetitif dan membantu perusahaan mencapai tujuan bisnisnya dengan lebih baik. Penggunaan SI yang tepat akan memberikan dampak yang positif pada pertumbuhan dan kesuksesan perusahaan dalam menghadapi tantangan dan peluang dalam dunia bisnis yang terus berubah dan berkembang. Baik, saya David Putra Muji akan menjelaskan peranan SI dalam proses bisnis. Di sini ada produktivitas, otomatisasi pemrosesan data, ada sistemasi pekerja sehingga bisa mengurangi produk yang gagal, melakukan efisiensi sumber daya, biaya siklus waktu, mempercepat pemrosesan data, mengurangi waktu tunda, melakukan pekerjaan secara paralel, mengurangi pengulangan, dan ada waktu henti, menelusuri proses dan peralatan untuk mengidentifikasi penyebab terjadi untuk henti, melakukan backup dan recovery untuk meminimalkan waktu henti yang berkaitan dengan komputer. Tingkat keamanan, mengestimasi pencatatan atau perekaman, mengelola pengaksesan dan penggunaan komputer, menelusuri semua transaksi yang tidak baku. Di sini dari peranan SI dalam proses bisnis ada 4, yaitu yang ada 4 yang ingin saya tambahkan, yaitu produktivitas, siklus waktu henti, tingkat keamanan. Dan 4 ini adalah gimana cara dari proses peranan SI itu bekerja dalam proses bisnis. Karena dengan ada peranan dari 4 ini, maka terjalanlah suatu sistem yang sangat sistematis yang dibuat oleh pebisnis, yang dimana dapat membantu kinerja dari perusahaan atau startup yang lagi dilakukan. Dan di sini produktivitas ada 3 poin: otomatisasi pemrosesan data, sistemasi pekerjaan sehingga bisa mengurangi produk yang gagal, melakukan efisiensi sumber daya, ada siklus waktu, yaitu mempercepat pemrosesan data, mengurangi waktu tunda, melakukan pekerjaan secara paralel, mengurangi pengulangan. Di siklus waktu juga di situ dijelaskan memang gimana caranya untuk lebih efisien, dan juga ada waktu henti yang dimana menelusuri proses dan peralatan untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya waktu henti, melakukan backup dan recovery untuk meminimalkan waktu henti yang berkaitan dengan komputer. Waktu henti ini lebih mengarah kepada istirahat, yang dimana kita perlu untuk ada waktu istirahatnya baik pada komputer maupun pada manusia, karena baik manusia dan komputer sama-sama membutuhkan istirahat. Dengan begitu kita dapat lebih produktif lagi dalam mengerjakan. Sini ada meningkat tingkat keamanan, sistemasi pencatatan atau perekaman, mengelola pengaksesan dan penggunaan komputer, menelusuri semua transaksi yang tidak laku. Nah, di sini dijelaskan bahwa tingkat keamanan ini penting sekali. Buat apa? Agar tingkat keamanan ini dapat menjaga agar data-data dan juga ada transaksi-transaksi dan ada pemasukan yang tidak tercatat maupun tercatat itu bisa diketahui. Dengan begitu kita bisa meminimalisir yang namanya kerugian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, sistem informasi enterprise adalah sebuah sistem dari manusia, peralatan, material, data, kebijakan, dan prosedur yang muncul untuk menyediakan sebuah produk atau pelayanan
dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Sistem Informasi Enterprise merupakan pengembangan dari konsep yang sudah ada, yaitu Executive Information System dan DSS yang diperluas untuk domain seluruh perusahaan. Sistem Enterprise mendukung struktur organisasi yang sebelumnya tidak mungkin untuk menciptakan budaya organisasi yang lebih bersih. Nah, sistem informasi enterprise ini juga itu sistem yang dibuat oleh manusia yang dikembangkan dari material, data, dan kebijakan dan SOP yang ada, sehingga sistem informasi enterprise ini dibuat agar SOP daripada suatu perusahaan itu dapat tercipta. Dengan seperti itu struktur dan juga tata kerapian daripada suatu perusahaan itu dapat dilihat. Dengan begitu tidak ada lagi yang namanya pengurangan atau misalnya kekurangan yang kerugian yang akan terjadi di masa mendatang. Sekian dan terima kasih. Halo teman-teman, saya Janturan Suliam. Di sini saya akan melanjutkan apa yang telah dibicarakan dan disampaikan oleh teman-teman saya sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan tentang tipe sistem informasi. Yang pertama ada DSS atau Decision Support System. Ini adalah sistem yang bersifat fleksibel. Artinya bisa digunakan dengan leluasa, interaktif dan adaptif, yang dibangun khusus untuk mendukung proses pengambilan keputusan atas masalah manajemen yang tidak terstruktur, sehingga DSS ini akan membantu kita dalam mengatasi masalah dalam manajemen suatu organisasi. Yang kedua yaitu ada data yang diproses berasal dari internal dan eksternal, sehingga DSS ini akan membantu kita memproses data-data yang sudah terkumpul dari internal dan eksternal sehingga dapat diolah untuk kepentingan perusahaan atau organisasi. Yang kedua ada Executive Information System, yaitu adalah proses pengambilan keputusan tingkat enterprise sehingga dapat pertama yaitu mempengaruhi visi dan misi organisasi, sehingga organisasi setelah mendapat informasi, eksekutif dapat memperbarui atau membenahi visi misinya sehingga lebih baik lagi. Dan ada kemudian itu perancangan strategis dan sasaran bisnis, sehingga dari para eksekutif organisasi atau perusahaan yang telah memperoleh data dari internal atau dan eksternal tadi dapat merencanakan suatu rencana secara strategis untuk keperluan mendatang atau ke depan bisnis tersebut. Yang kedua, struktur organisasi. Setelah ada informasi yang terkumpul, para eksekutif dapat merestruktur atau memperbarui struktur organisasi menjadi lebih baik lagi untuk kepentingan organisasi tersebut. Yang kedua, manajemen krisis dan manajemen risiko. Dalam hal ini, krisis dan risiko bisa ditekan dengan informasi yang diperoleh. Yang terakhir ada strategi untuk mengendalikan dan memonitor semua operasi, sehingga operasi dapat berjalan lancar karena termonitor dengan baik. Lalu ada fitur dari IIS. Pertama ada Corporate Wide System, itu mencakup seluruh bagian perusahaan. Artinya IIS ini dapat mencakup keseluruhan perusahaan dari yang bagian atas sampai bagian perusahaan yang di bawah. Yang kedua itu dari suatu sistem dapat mendapatkan informasi bagian keuangan, SDM pemasaran, produksi, dan lain-lain secara terintegrasi, sehingga informasi yang terkumpul dapat terstruktur dan tersusun secara baik. Lalu ada holistic information, yaitu informasi bersifat menyeluruh untuk mendukung kepentingan pengambilan keputusan enterprise secara umum. Yang ketiga itu business intelligence. Seluruh aktivitas sistem digunakan untuk mendukung
kebijakan yang diambil dalam bisnis enterprise. Sehingga dalam bisnis tersebut aktivitas dapat dimonitor dan diambil seluruh aktivitas sistemnya untuk mendukung kebijakan-kebijakan baru demi kemajuan bisnis tersebut. Lalu ada karakteristik EIS. Yang pertama adalah kualitas informasi. Di sini ada beberapa, yaitu fleksibel, menghasilkan informasi yang benar, menghasilkan informasi berkala, menghasilkan informasi yang relevan, informasi yang komplit, dan informasi yang valid. Ini sangat penting karena dalam informasi itu harus fleksibel dan informasi itu adalah benar, bukan suatu hoax atau berita yang tidak benar. Berkala artinya secara berkelanjutan. Dalam skala waktu tersebut informasi itu dikumpulkan menjadi satu. Lalu relevan. Relevan itu berarti berkaitan dengan bisnis tersebut. Yang informasi yang komplit berarti kita mendapatkan informasi yang komplit dari apa yang kita inginkan. Lalu valid ini berarti benar dan terbukti. Lalu ada user interface atau tampilannya. Di sini ada GUI yang bagus sehingga kita enak melihat dari informasi tersebut. Lalu user interface-nya harus user friendly. Di sini user friendly maksudnya dapat digunakan dengan mudah, lalu mungkin akses yang aman ke informasi. Informasi yang aman sangat dibutuhkan. Lalu oleh karena itu dibutuhkan akses, sehingga tidak sembarangan orang yang dapat melihat akses yang kita punya. Dapat diakses dari banyak tempat. Ini termasuk fleksibel. Bisa di kantor, di tempat kita bekerja, lalu misal kita di kafe sedang ingin melihat informasi tersebut, kita dapat dengan mudah melihat informasi yang kita butuhkan. Menyediakan cara pengaksesan informasi cepat dan mudah. Di sini termasuk ke user friendly. Sehingga saat kita membutuhkan akses informasi, kita dapat dengan cepat dan mudah untuk mendapatkannya. Di sini adalah beberapa keuntungan EIS, yaitu memfasilitasi pencapaian tujuan organisasi, akses ke seluruh informasi, meningkatkan kualitas dari pengambilan keputusan, menyediakan keuntungan kompetitif, mempercepat waktu pencarian informasi, meningkatkan kemampuan komunikasi, meningkatkan kualitas komunikasi, memungkinkan perencanaan, memenuhi kebutuhan eksekutif, memungkinkan pencarian penyebab masalah, memungkinkan antisipasi masalah, dan kesempatan dari kemampuan dan manfaat EIS di atas. EIS mempunyai banyak persamaan dengan DSS. Di sini saya akan mungkin beberapa, yaitu tujuan memfasilitasi pencapaian tujuan organisasi. Setiap organisasi pasti mempunyai tujuan, sehingga EIS dapat membantu memfasilitasi tujuan organisasi dengan memberikan akses informasi. Lalu memfasilitasi akses ke seluruh informasi. Informasi yang terkumpul akan disimpan dan dapat diakses oleh orang yang membutuhkan informasi tersebut, meningkatkan kualitas dari pengambilan keputusan. Nah, di sini maksudnya saat kita ingin mengambil keputusan, kita telah memperoleh informasi sehingga keputusan yang diambil adalah keputusan yang terbaik. Lalu menjadikan keuntungan yang kompetitif. Di sini maksudnya kompetitif, kita bisa bersaing dengan perusahaan, organisasi, atau enterprise lain dengan informasi yang kita punya. Mempercepat waktu pencarian informasi yang kita pencarian informasi yang telah kita peroleh, yang telah dikumpulkan, dapat kita cari dengan cepat karena tadi fleksibel. Kita bisa mencari di rumah atau di kantor dengan cepat. Meningkatkan kualitas komunikasi. Saat komunikasi, di sini kita dapat dengan informasi yang kita peroleh, itu dapat meningkatkan komunikasi
sehingga tidak ada salah komunikasi antara satu dengan lain. Memungkinkan perencanaan. Setelah informasi yang kita dapatkan, perencanaan dapat dijalankan, dapat memungkinkan sehingga tujuan organisasi dapat berjalan dengan baik. Memenuhi kebutuhan eksekutif di sini maksudnya eksekutif dapat memperoleh informasi secara keseluruhan dari organisasinya untuk melakukan perencanaan, pembaharuan visi misi, dan yang lain. Memungkinkan pencarian penyebab masalah. Semisal dalam organisasi ada masalah, para eksekutif dapat melihat informasinya dan mencari akar dari masalah tersebut. Memungkinkan antisipasi masalah dan kesempatan dari kemampuan dan manfaat IAS di atas. IAS yang telah berguna tadi dapat dimanfaatkan dengan baik seperti tujuan-tujuan yang di atas tadi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah mau menonton dan mendengarkan dan memperoleh ilmu dari kami. Sekian, terima kasih.